Visi Anda, tujuan Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi jelas, masa depan Anda jelas. Kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan besar. Dan visi itu gratis. Mimpi itu gratis. Kenapa kita ragu-ragu bermimpi besar? Baik, pada saat ini kalau kita semua sedang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema Purpose of Life, tujuan hidup. Karena tema daripada bulan ini kita mengangkat tema tentang purpose, tujuan atau agenda Tuhan. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan flora dan fauna untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan alat penerang matahari untuk sebuah tujuan. Tuhan ciptakan planet dan tata surya untuk sebuah tujuan. Dan waktu Tuhan ciptakan saudara untuk sebuah tujuan. Tidak ada seorang pun yang ada di planet ini tanpa purpose. Tidak ada seorang di dunia ini yang lahir tanpa tujuan. Atau yang disebut dengan kesia-siaan. Bahkan manusia menciptakan segala sesuatu punya tujuan. Manusia menciptakan mimbar ada tujuan. Manusia menciptakan mobile phone ada tujuan. Manusia menciptakan lighting ada tujuan. Manusia menciptakan LED ada tujuan. Waktu manusia menciptakan mikrofon pun ada tujuan. Alat memperkeras suara. Bisa bayangkan kalau nggak ada mikrofon, saya akan ngomong dengan sekuat tenaga, membuat suara saya cepat habis, dan saudara yang ada di ujung-ujung mungkin tidak bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Tapi bersyukur ada seseorang yang memikirkan tentang sebuah pengeras suara, menciptakan mikrofon. Akhirnya sekarang saya bisa bicara dengan jelas dan suara saya nggak habis. Yang di ujung-ujung pun bisa mendengarkan dengan sangat jelas. Kalau manusia saja menciptakan benda ada tujuan, pasti sudah ada di planet ini bukan sebuah kebetulan. Bahkan kitab Korintus berkata ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mulut, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi otak, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi anggota tubuh yang lainnya. Tujuan untuk saling melengkapi. Dan ini yang menarik. Your vision atau your purpose determine your future. Visi Anda, tujuan Anda akan menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi jelas, masa depan Anda jelas. Kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan besar. Dan visi itu gratis. Mimpi itu gratis. Kenapa kita ragu-ragu bermimpi besar? Kenapa kita takut bermimpi? Selama kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, maka semua mimpi kita akan jadi mimpi Tuhan. Karena Tuhan yang menaruhnya di dalam hati saudara. Seandainya saudara udah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam saudara, saudara salah bermimpi, tenang saja. Tuhan bisa belokin kepada mimpinya dia. Karena hidupmu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita muncul karena sebuah visi. Pesawat terbang ada karena ada seorang bernama Wright bersaudara. Tahun 1893 ingin menciptakan alat terbang. Yang tadi ditertawakan, direndahkan sama orang di sekitarnya. Akhirnya dia menciptakan pesawat terbang. Lampu bisa saat ini ada karena ada seorang bernama Thomas Alva Edison yang sempat direndahkan sama teman-teman di sekolah. Bahkan guru dan kepala sekolahnya berkata kepada orang tuanya, "Bu, anak ibu gak layak di sekolah normal. Masukkan anak ibu Thomas Alva Edison di sekolah luar biasa karena dia Down syndrome." Ibunya kemudian saudaraku mengambil anak itu dari sekolah, kemudian bikin homeschooling. Inilah kata homeschooling pertama muncul di dunia. Ibunya ngajarin matematika, fisika, kimia.
Dan akhirnya Thomas Alva Edison ingin menciptakan alat penerang. Dia gagal 1499 kali. Tapi dia bermimpi terus suatu kali ada alat penerang yang membantu saya membaca di tengah-tengah kegelapan. Dan akhirnya karena perjuangan keras Thomas Alva Edison, bola lampu menyala. Kalau nggak ada perjuangan keras Thomas Alva Edison, maka sampai hari ini kita tinggal di dunia ini begitu primitif. Kemana-mana kita bawa lilin. We thank God dengan orang-orang yang menciptakan segala sesuatu yang punya tujuan jelas, menolong kita untuk hidup ini lebih mudah. Sama halnya waktu Tuhan ciptakan saudara, maka ini akan mempermudah kerajaan Allah untuk terus bekerja di planet ini. Karena waktu saudara kembali ke surga, semua sudah sempurna. Semua sudah tidak ada yang cacat. Semua tidak ada kegagalan, tidak ada air mata. Justru Tuhan titipkan kita umur 70 tahun sampai 90 tahun untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita nanti. Sebab kita di surga sudah sempurna. Semua yang ada di surga sudah sempurna. Nggak ada lagi yang bisa kita perbaiki. Dan ini dia visi, arti visi. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Visi adalah kemampuan seseorang melihat garis akhir dari garis awal. Sama seperti kita main jigsaw puzzle. Potongan-potongan gambar yang banyak dan berantakan. Kita tidak akan pernah menyusun jigsaw puzzle dengan sangat baik kalau kita nggak pernah lihat dulu gambar akhirnya. Karena kita tahu gambar akhirnya, maka dengan mudah kita akan menyusun jigsaw puzzle. Sama halnya, kenapa hidup ini sulit, kenapa hidup ini berat? Karena Anda nggak pernah tahu akhir hidupmu, tujuan hidupmu. Tapi kalau Anda tahu tujuan hidupmu, maka tantangan seberat apapun tidak akan pernah membuat kita lemah. Tidak akan pernah membuat kita give up. Kita akan terus maju. Seperti Thomas Alva Edison, seperti Wright bersaudara. Memang setiap visi, setiap tujuan harus menghadapi banyak tantangan. Visi besar, tantangan besar. Nggak ada yang gratis. Kalau Anda tidak punya visi, tidak punya tujuan, sama Anda berjalan di atas treadmill. Sudah tahu pernah lihat orang berjalan di treadmill? Kelihatannya bergerak, kelihatannya keringetan, kelihatannya aktif, tapi nggak kemana-mana. Sama dengan saudara yang hidup ini bekerja, berumah tangga nggak punya tujuan, kelihatan sibuk, tapi nggak ada hasil. Itu sebabnya kita akan belajar prinsip dari tujuan hidup yang pertama. Tujuan hidup untuk memberdaya kemampuan kita. Untuk mengembangkan kapasitas kita. Untuk mengempower karakter kita. Amsal pasal 29 ayat 18 dalam bahasa Indonesia, bila tidak ada visi, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Orang liar, orang gak punya tujuan, akan jadi kebablasan. Dalam bahasa Inggris, dalam ER version, where there is no vision, the people cast off restraint. Dalam bahasa Indonesia, di mana tidak ada visi, orang melepaskan kekang atau pengekang, lepas kendali. Jadi tanpa visi, orang mengendorkan kekang, lepas rem tangan, bisa kebablasan. Artinya tidak punya disiplin. Mulai berfoya-foya, tidak berjaga-jaga, menjadi lelangah, menjadi terlalu santai kalau kita nggak punya visi. Sama seperti mobil, punya gas, punya power, tapi nggak punya rem. Bisa nabrak sana sini. Coba bayangkan kalau Anda belanja di supermarket. Anda nggak punya perencanaan mau beli apa, hanya cuma masuk supermarket. Begitu lihat diskon pasti dibeli. Lihat murah pasti dibeli. Lagi lapar lihat makanan dibeli. Suatu kali di tayangan Oprah Winfrey pernah ditayangkan seorang wanita yang gak punya visi setiap kali belanja. Dan apa yang terjadi?
Maka dia mengumpulkan barang-barang di rumahnya sampai bertonton dan timbunan barang di rumahnya. Dengan penuh rongsokan dan barang-barang yang akhirnya kadaluarsa. Yang gak bisa digunakan juga. Wasting time, wasting energy, wasting money. Bagi bapak-bapak yang istrinya suka belanja, kasih daftar belanja. Supaya ketika belanja selesai langsung keluar. Coba saudara bayangkan, saudara liburan tanpa perencanaan, tanpa tujuan. Wow, Anda hari ini memutuskan untuk pergi ke Bali atau Anda memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Wow, hari ini mau terbang, Anda cari penerbangan pasti harganya jauh lebih mahal. Anda cari akomodasi akan sangat sulit yang available dan jauh lebih mahal. Apalagi sekarang banyak situs-situs atau museum-museum yang harus booking 1 hari sebelumnya, 1 minggu sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Saya baru pulang dari tanah perjanjian dan mampir di Dubai. Kemarin kami sempat masuk ke Museum of the Future. Museum of the Future. Ya ini dia. Ini sekarang lagi viral. Di mana museum ini dirancang tanpa sudut. Dan museum ini sedang menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini seandainya dunia ini hasil alam dan hasil bumi habis. Maka manusia sudah merencanakan jauh-jauh ke depan seandainya planet ini hancur. Maka mereka akan menciptakan sebuah tempat yang bisa tinggal di ruang angkasa. Makanannya seperti apa? Kemudian alat pernafasannya, baju olahraganya seperti apa? Nah, untuk masuk museum itu Bapak Ibu, kita harus booking 1 bulan sebelumnya. Sekalipun kita datang go show untuk minta masuk, gak diizinin karena full. Apa yang terjadi kalau saudara liburan gak ada perencanaan? Saudara gak bisa mengunjungi banyak tempat yang bagus yang saudara ingin kunjungi. Jadi betapa pentingnya untuk kita memiliki sebuah tujuan. Agar Anda bisa mengeliminasi semua yang tidak perlu. Tujuan membuat saudara bisa menyingkirkan hal-hal yang sia-sia. Saya teringat dengan Simpson. Seorang abdi Allah yang begitu powerful, yang begitu luar biasa kuat, ditetapkan untuk menjadi pembebas dari bangsa Israel, dari jajahan Filistin. Padahal Simpson tahu tujuan hidup saya adalah membebaskan bangsa Israel dari jajahan orang-orang Filistin. Tapi karena dia tidak pegang pada visinya, pada tujuannya, dia hidup sembarangan, dia berpacaran sama berbagai wanita, bahkan berpacaran sama perempuan-perempuan Filistin, yang dimana setiap kali dia diserang, Roh Allah memenuhinya, dia bisa pukul semua orang Filistin dengan 1 tangannya. Suatu kali dia diserbu sama 1.000 orang Filistin, dia lihat keledai, dia patahkan leher keledai, dia ambil rahangnya. Dan dia pukul 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Powerful. Jet Li banyak belajar dari Simpson. Tapi apa yang terjadi? Karena dia menyia-nyiakan hidupnya, bermain-main dalam dosa, akhirnya powernya hilang. Roh Allah pergi meninggalkan. Sehingga Simpson yang powerful jadi Simpson yang powerless. Simpson yang kuat jadi Simpson yang lemah. Ketika dia ditangkap sama orang-orang Filistin, dia gak sadar bahwa kekuatannya hilang. Ketika dia pukul orang Filistin tangkis. Dia ditangkap, dia kemudian dipenjarakan, dia jadi bahan pelawakan, dengan matanya dibutakan. Lalu kemudian dia harus punya pekerjaan sebagai penggiling minyak zaitun.
yang notabene pekerjaan penggiling minyak zaitun dan pekerjaan hamba biasanya dipekerjakan oleh keledai, oleh hewan yang menggiling minyak zaitun. Tapi kali ini Simpson yang harus menggiling. Seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan dipermalukan. Why? Karena tidak berpegang pada tujuan hidupnya. Dia menyia-nyiakan. Sampai kemudian dia sadar di akhir hidupnya, dia berkata, ampuni saya Tuhan, berikan saya kembali kekuatan, dan saya akan lawan semua orang Filistin ini. Waktu dia minta ampun, Tuhan kembalikan kekuatannya. Dan benar, lewat kekuatan yang terakhir, dia bunuh seluruh orang Filistin dan dia matinya bunuh diri. Seorang hamba Tuhan mati bunuh diri karena tidak punya tujuan. Beda dengan Yusuf yang punya tujuan hidupnya. Akan jadi penolong bagi keluarganya dari krisis pangan. Akan jadi penolong bagi dunia ini dari krisis pangan. Tuhan berikan visi. Suatu hari nanti Yusuf, kamu akan jadi penolong dari dunia ini krisis pangan. Apa yang terjadi karena dia tahu tujuan. Ketika dia dibuang di sumur kering, dia mengampuni kakak-kakaknya yang jahat. Ketika dia dijual di pasar Buddha, dia mengampuni kakak-kakaknya. Ketika dia ada di rumah Potifar, ada penggoda wanita yang berusaha untuk menjatuhkan dia di dalam dosa. Dia menghindar karena dia tahu tujuan saya seorang pemimpin. Waktu dia dipenjarakan, difitnah, dia ampuni keluarga Potifar. Waktu di penjara dia nolong banyak orang, dia abaikan, dilupakan sama orang-orang yang pernah dia tolong. Dia tetap menolong banyak orang. Sampai kemudian Firaun bermimpi. Gak ada seorang cendekiawan yang mampu menerjemahkan mimpinya. Yusuf dipanggil dan menerjemahkan mimpi Firaun. Dan disitulah Yusuf lulusan penjara diangkat jadi Perdana Menteri atas negara yang ada kuasa itu Mesir. Sekarang saya mau tanya, presiden mana yang diangkat sama negara lulusan penjara? Perdana Menteri mana yang diangkat lulusan penjara? Jarang. Setahu saya cuma 2. Nelson Mandela dari South Africa, dan juga Perdana Menteri yang ada di Myanmar. Tapi Yusuf seorang asing, bukan orang Mesir. Dia dipilih melebihi orang-orang lulusan S1, S2, S3. Kenapa? Karena mengerti the purpose of life. Saya rindu setiap saudara untuk mulai tanya sama Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Dan fokus untuk terus memberdaya tujuan hidupmu sampai tergenapi. Karena saudara ada di planet ini gak pernah lahir dengan sia-sia. Gak pernah lahir dengan tanpa purpose. Yang kedua, prinsip dari sebuah tujuan. Tujuan hidup berhubungan dengan potensi kita. Dengan kata lain, untuk menggenapi sebuah tujuan, Anda mau gak mau harus menggali potensimu. Tidak mungkin Anda punya mimpi sekolah di luar negeri, tapi Anda gak mau belajar bahasa Inggris. Tidak mungkin Anda punya mimpi menjadi seorang pemimpin kalau Anda gak belajar manajemen. Tidak mungkin Anda punya mimpi bernyanyi di depan orang kalau Anda sendiri tidak punya skill bernyanyi. Jadi temukan apa menjadi potensimu, kemampuanmu. Potensi atau kemampuan adalah kemampuan yang belum dibukakan. Potensi adalah kuasa yang masih tersimpan. Potensi adalah kekuatan yang belum tersentuh. Potensi adalah keberhasilan yang belum digunakan. Potensi ada karunia yang masih tersembunyi. Potensi ada talenta yang belum terpakai. Jadi sebetulnya di dalam saudara sudah ada kemampuan tapi belum terbuka. Sudah ada keberhasilan tapi belum digunakan. Sudah ada kehebatan tapi belum diekspos. Yang Anda perlu lakukan adalah mulai eliminasi yang gak perlu dan mulai keluarkan segala potensimu. Karena potensimu akan menentukan tujuanmu.
Saya sedih setiap kali saya pergi ke kuburan. Kenapa? Seandainya saya melihat di dalam kuburan, ini dia yang saya temukan. Ada begitu banyak bangunan-bangunan yang belum sempat dibangun orang itu, dia masuk dalam kuburan karena kemalasannya. Ada begitu banyak ide-ide, bisnis-bisnis, lagu-lagu, khotbah-khotbah, desain-desain, menu-menu makanan yang belum sempat dibuat sama orang itu, tapi karena tidak mau menggali, dia mau masuk dalam kuburan. Dan saya beritahu, waktu Anda masuk dalam kuburan, seluruh potensimu berhenti. Tapi selama Anda masih bernafas, seluruh potensimu tidak akan pernah bisa berhenti. Akan selalu berkembang. Tidak ada kata tua untuk belajar. Tidak ada kata tua untuk mengembangkan kapasitas. Jadi, kalau ada harta terbesar di planet ini, bukannya Papua yang kaya dengan uranium. Kalau ada harta terbesar di planet ini, bukannya Halmahera yang kaya dengan emas. Kalau ada harta terbesar di dunia ini, bukannya Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada harta terkaya di dunia ini, yaitu di dalam diri saudara dan saya. Emas suatu kali bisa habis, uranium suatu kali bisa habis, minyak bumi suatu kali bisa habis. Kenapa Dubai hari ini menjadi suatu kota yang wow, megah, gemerlap, hebat, canggih, futuristik? Karena mereka tahu minyak mereka mau habis. Kalau bukan yang bisa dijual gedung tertinggi, hotel termewah, sirkuit paling canggih, gak ada wisatawan yang mau datang. Tapi saya kasih tahu, segala potensi yang ada dalam diri saudara tidak akan pernah ada habisnya. Kalau saudara gak pernah berhenti untuk menggalinya. Siapa yang menyangka orang di depan saudara ini bisa bicara di depan umum? Saya ceritakan dulu kronologis. Saya adalah orang yang demam panggung, gagap di panggung. Waktu SD kelas 3, guru mengajarkan untuk nyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua bisa nyanyi dengan baik. Waktu saya dipanggil sendirian, saya diam. Dipaksa nyanyi. Kemudian saya kencing di tempat karena gagap dan ketakutan. Garudanya hilang, Pancasilanya pergi. Saya juga pernah cerita sama saudara. Waktu pertama kali saya diminta untuk khotbah di depan umum. Karena pendeta yang diundang gak bisa. Saya harus menggantikan pendeta itu, persiapan cuma 1 malam. Kemudian ketika pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan kental, kuat, hebat, dahsyat. Sampai worship leader dan semua singer berlutut menyembah Tuhan. Kalau udah berlutut tuh hadirat Tuhan begitu kental, begitu berat sampai dia berlutut. Waktu dia panggil pemimpin pujian, saya undang hambanya maju ke depan. Saya duduk diam supaya Tuhan kirim hamba yang lain maju ke depan. Pemimpin pujian berkata, hambanya maju ke depan. Diam, biar hamba yang lain maju ke depan, Tuhan kirim. Ya, Yohanes Christian maju ke depan. Waktu saya berdiri, Bapak Ibu sudah tahu, itu seperti ada beban 5 ton di pundak saya, di kepala saya, sampai saya berat naiknya. Dan waktu saya mulai naik ke panggung, baru di tangga kedua jatuh kuburan. Orang berpikir urapan terlalu kuat. Apanya urapan? Lemes lutut. Kemudian saya mulai doa terbata-bata. Ngomong introduction terbata-bata. Baca ayat terbata-bata. Penjelasan terbata-bata. Ingat, apa yang dirasakan jemaat, apa yang dirasakan pendeta di mimbar, akan dirasakan oleh jemaat di tempat duduk. Kalau pendetanya khotbahnya semangat, yang mendengarkan ikut semangat. Kalau pendeta yang khotbahnya slow motion, shalom, Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan. Mari kita buka
Yang mendengarkan akan hormat berkali-kali. Nah, sudah bisa bayangkan, tahun 96, saya khotbah terbata-bata, doa terbata-bata, menjelaskan terbata-bata, yang mendengarkan ikut terbata-bata. 15 menit catatan saya habis. Saya diem, bingung mau menjelaskan dari mana. Karena di sini kosong, di sini kosong, di sini kosong, yang keluar kosong. Saya menangis di mimbar. Kalau ada pendeta nangis di mimbar, bukan dilawat Roh Kudus, tapi nggak bisa khotbah. Itu saya tahun 96. Terima kasih sudah telah mentertawakan saya. Tapi hari itu saya aduh, malu luar biasa. Hancur. Saya serahkan mikrofon sama pemimpin pujian bingung. Mau mulai dari mana? Doa tutup salah, persembahan apa salah. Pengumuman apalagi salah lagi. Kemudian saya duduk. Selesai ibadah. Kan saya tipe sangguin. Selesai ibadah biasanya kan saya ke belakang. Salam-salam sama jemaat. Tapi hari itu saya tahu diri. Saya duduk di depan. Sambil Tuhan, cepatlah biarlah semua jemaat pergi keluar. Supaya saya bisa pulang menyadari akan perbuatan saya yang salah ini. Tapi hari itu pintu luar di belakang Tuhan tutup, pindah ke depan. Jadi jemaat bukan keluar dari belakang, keluar dari depan. Ketemu saya dan berkata, terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Dalam hati saya, maksud lo? Wah, saudara tahu, saya pulang terpukul sekali. Karena saya telah merusak ibadah hari itu. Merusak hadirat Tuhan yang kuat jadi berantakan. Saya telepon kepala sidang saya dan minta maaf berkali-kali. Dan saya berjanji, saya akan perbaiki. Suatu malam hari itu, apakah saya salahkan pemimpin saya salahkan pendeta yang sakit? No. Saya pulang, saya mau latihan khotbah di depan kaca. Khotbah ulang. Masih belum puas. Saya susun bantal guling jadi jemaat di depan saya. Saya khotbah lagi depan bantal guling. Amin, dia diam aja. Besokannya khotbah lagi 2 sesi. Depan kaca, tempat bantal guling. 1 minggu kemudian bantal guling bertanya, khotbahnya kok sama terus, ganti dong. Saya bikin lagi materi baru, khotbah depan kaca, depan bantal guling. Saya lakukan selama 3 bulan. 1 hari 2. Berarti 3 bulan udah 90 kali khotbah. Bayangkan 90 kali khotbah. Kalau nggak pinter khotbah keterlaluan. Pendeta yang diundang sakit lagi. Ini kejadian di luar negeri, saudara, di Australia. Pembala saya berkata, Pak Jojo, saya minta Bapak untuk mengadakan pendeta. Loh, Bapak udah tahu 3 bulan lalu saya merusak ibadah. Apakah Bapak punya iman? Saya punya iman. Kamu khotbah lagi. Siap. Siap tuh. Udah 90 kali ngomong, latihan, potensi keluar. Kali itu ibadah hadirat Tuhan tidak sekuat yang lalu. Ringan-ringan saja. Lalu kemudian pemimpin pujian berkata, saya undang hambanya maju ke depan. Itu seperti kekuatan ilahi. Memang Pacific Rim aja yang bisa suaranya mantep, Basir. Iron Man aja yang bisa suara mantep. Saya juga bisa mantap sebagai hamba Tuhan. Saya pegang mikrofon, maju ke depan. Saya bilang, musik turun. Mau di backup musik gak mau dia. Saya doa dengan jelas. Opening dengan jelas. Khotbah dengan jelas. Ilustrasi jelas. Amin. 40 menit selesai. Duduk di depan. Tahu diri, jangan sombong. Duduk aja di depan. Kali ini pintu keluar dirubah lagi ke depan. Jemaat satu-satu berkata, Pak, kali ini khotbahnya lebih bagus dari 3 bulan yang lalu, Pak. Teruskan dan tajamkan. Wow. Saudara tahu, waktu itu saya ada seorang pemimpin pujian. Saya kalau memimpin pujian lebih diurapi daripada seorang pengkhotbah. Kalau saya memimpin pujian, wow, Yesua tipis-tipis sama saya. Cuman bedanya dia suara lebih bagus, saya lebih semangat. Kalau saya memimpin pujian, wah banyak kuasa kegelapan lepas. Tapi hari itu pendeta saya berkata, mulai hari ini kau berhenti memimpin pujian, khotbah saja.
saya mulai berhenti latihan nyanyi. Saya latihan berkhotbah. Saya tahu tujuan Tuhan untuk saya jadi pembicara, pengajar, memotivasi orang, menasehati orang, menguatkan orang. Dan hari ini orang diberkati. Lihat apa? Potensi yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, prinsip dan sebuah tujuan yang terakhir. Tujuan hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Kolose 1:16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, perhatikan di sini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus, baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kata tidak kelihatan itu artinya visi. Diciptakan dari Kristus untuk Kristus. Jadi visi hidupmu adalah menggenapi visi Tuhan. Perencanaanmu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi Anda hidup hari ini bukan untuk kepentingan kita, tapi kembalikan segala potensimu, segala berkat yang kau terima dari Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita ini tahu bahwa Tuhan punya hobi menjawab doa kita. Tapi jangan sampai doamu yang dijawab oleh Tuhan, kau jadi kaya, akhirnya kamu sombong. Engkau berhasil, akhirnya kamu jadi kasar. Engkau punya banyak follower, akhirnya engkau jadi greedy, serakah. Justru semakin kau diberkati, semakin kau humble, semakin engkau punya follower banyak, justru semakin engkau memuliakan Tuhan dalam karaktermu. Saya tutup terakhir. Kenapa doa Hana ada doa yang sangat powerful? Dia punya suami namanya Elkana. Elkana punya 2 istri, Penia sama Hana. Penia dikaruniakan anak. Seringkali menghina Hana yang tidak punya anak. Hana terpukul sekali. Karena bagi seorang Yahudi, kalau tidak punya anak, lambang daripada kutuk. Mandul itu kutuk. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa seperti orang gila dan berseru sama Tuhan. Karuniakan aku keturunan. Dan aku berjanji, seandainya Engkau memberikan aku keturunan, aku akan mengembalikan anak itu untuk melayani Tuhan. Ini yang Tuhan lihat dari Hana. Karena dia minta bukan untuk kepentingan pribadinya. Tujuannya bukan untuk greedy, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, rahim yang mandul jadi subur dan dikaruniakan keturunan. Setelah selesai masa menyusui bagi Hana, sangat berat. Dia persembahkan itu untuk rumah Tuhan. Dan akhirnya Samuel inilah yang menggantikan kepemimpinan daripada Imam Eli. Yang keluarganya jahat, yang keluarganya biadab, yang melakukan kenajisan di rumah Tuhan. Samuel lah yang akhirnya mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Saya rindu setiap saudara, kalau doamu dijawab, visi Tuhan digenapi dalam hidup saudara, ingat kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kau sehat, ayo pakai kesehatan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya berkat, ayo pakai berkatmu untuk menolong orang. Kalau engkau punya posisi, mari pakai posisimu untuk memberdaya banyak orang. Maka saya percaya, semua tujuan itu Tuhan tidak akan tahan. Dia akan segera cepat menggenapinya dalam hidup kita. Yang percaya bertepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja.
pastikan kehadiran Anda.